warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Yuda Muhammad Yusuf dari kelas manajemen H. Saya di sini akan mengerjakan tugas kombis yang pertemuan ke-6. Nah, di sini saya akan menjelaskan NPV. NPV merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, di sini ada rumus NPV yang di dalam kotak. Ini rumus NPV. NPV merupakan selisih antara capital inflow yang diskoskan pada tingkat bunga. Nah, di sini ada contoh rumus NPV. Nah, yang selanjutnya ada contoh tabelnya. Di sini ada tabel yang di dalam kotak, ada tahun 1 sampai 7, ada present value. Nah, di sini penyelesaian nilai present value dicari dengan menggunakan rumus PV seperti di atas. Ada yang selanjutnya ada NPV, present cash inflow, present value investasi, dan yang selanjutnya NPV ada angka yang kedua dan ketiga itu. Nah, di sini pengerjaan secara komputerisasi. Nah, di sini contohnya kegunaan ini NPV adalah untuk mengetahui investasi di masa yang akan datang, yang memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dipengaruhi oleh besar kecilnya cash inflow dan diskon faktor. Artinya NPV positif maka proyek tersebut layak dan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya ada IRR. IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kriteria penerimaan minimum diterima jika IRR lebih daripada the required return. Kriteria ranking dipilih alternatif dengan IRR tertinggi. Dipastikan kembali dengan tingkat pengembalian sama dengan IRR. Nah, di sini adapun langkah-langkah menghitung IRR untuk pola cash flow yang sama adalah sebagai berikut. Yang satu, hitung besarnya payback period untuk proyek yang sedang dievaluasi, dan yang kedua menggunakan tabel diskon faktor pada baris umur proyek. Yang ketiga, nah, di sini pengerjaan secara kompetensi ada contohnya lagi. Sedangkan untuk proyek yang memiliki pola cash flow yang tidak seragam dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang ke-1, hitung rata-rata cash flow per tahun. Yang kedua, bagi initial investment dengan rata-rata cash flow untuk mengetahui estimasi. Dan ketiga, gunakan tabel diskon faktor untuk menghitung besarnya IRR. Nah, dan yang selanjutnya, yang keempat, selanjutnya sesuai IRR yang diperoleh pada langkah ketiga di atas, yaitu diperbesar atau diperkecil ke dalam pola cash flow yang sesungguhnya. Dan yang kelima, dari hasil diskon rate yang diperoleh pada langkah keempat, hitunglah NPV dari proyek tersebut. Dan yang keenam, apabila hasil yang diperoleh lebih besar dari 0, maka naikkanlah diskon rate yang digunakan. Dan apabila sebaiknya, maka turunkan diskon rate. Dan ketujuh, hitunglah kembali NPV dengan menggunakan diskon rate yang baru, sampai akhirnya diperoleh diskon rate yang secara berurutan. Nah, di sini pengerjaan secara komputasional ada Nah, saya akan masuk ke tabel. Ini ada mesin A, ada mesin B. Ini soalnya ada investasi, ada umur ekonomi, dan nilai residu. Nah, di sini di bawahnya ada tulisan bagaimana keputusan proyek mesin A atau mesin B. Nah, di sini kan ada mesin A, ada mesin B. Sama di sini ada mesin A cash inflow dan diskon faktor dan present value.
Nah, di sini juga kan sama mesin B dengan mesin A, dan yang berbeda adalah jumlah perhitungannya. Nah, di sini saya akan mengerjakan mesin A dulu. Saya akan memasukkan rumus ke cash inflow. Nah, saya akan memasukkan. Ya, selanjutnya diskon vektor, saya masukkan rumusnya. Nah, yang selanjutnya ada present value. Nah, di sini ada nilai sisa 5 tahun ke depan di mesin B. Saya rumusnya masukkan. Nah, di sini ada di bawah ada net presentasi value dan total investasi.
Nah, yang kedua, yang selanjutnya saya akan memasukkan IRR mesin A. Nah, saya sama yang sama tadi, saya akan memasukkan rumus di dalam diskon vektor. Ini IRR mesin A yang selanjutnya. Nah, di sini ya ada akan mencari IRR aktual, IRR estimasi, dan keputusan. Saya memasukkan dulu Nah, yang selanjutnya saya akan memasukkan diskon vektor. Sama, masukkan rumusnya di dalam situ. Kita masukkan rumusnya. Cari dulu. Nah, saya akan menjumlahkan definisi IRR aktual dan IRR estimasi. Nah, ada di sini 39% dan 15% keputusan diterima. Saya klik.
yang selanjutnya saya akan melanjutkan lagi rumus-rumusnya. Saya akan masukkan rumus diskan faktor yang sama yang seperti tadi. Nah, yang selanjutnya saya akan memasukkan rumus lagi diskan vektor yang sebelah kanan. Nah, saya akan memasukkan expression value. Nah, saya klik, udah. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan lagi IRR aktual dan IRR estimasi dan keputusan. Coba saya masukkan IRR aktual.
Nah, di sini IRR aktual 28, IRR ekstremal 15, dan keputusan diterima. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.